percaya nggak percaya sih DP, masyarakat kita itu masih aja percaya akan praktek dukun. Dukun, Bang? Iya, bahkan nih ada yang namanya dukun dengan modus bisa menggandakan uang deh. Menggandakan uang. Iya, masyarakat kita tuh kadang-kadang maunya cepet kayak secara instan. Maunya duit Menggandakan uang. instan Iya gitu betul, ya. padahal setahu gue yang namanya instan itu cuma mie doang deh. Itu pun harus direbus dulu ya, Bang? Betul. Kagak instan bener-bener. Iya. Kayak gue tahu nih kasusnya, Bang. Mirip sama si dukun yang namanya Wawon ya. Betul, serial killer ya. Dari Cianjur ya, Bang? Dari Cianjur. Dari Cianjur yang menghilangkan kurang lebih 9 nyawa, Bang. 9 nyawa, betul. Tahu gue, Abang yang waktu itu ngungkap. Boleh diceritain dikit, Bang? Sebenarnya ya selain gue ya berikut tim ya Dep ya. Sama tim. Iya, berikut sama tim kita mencurigai pada saat waktu itu. Yang menariknya lagi, salah satu pelakunya bahkan berpura-pura menjadi korbannya. Bisa gitu, Bang? Iya, bahkan sampai dibawa ke rumah sakit. Tapi berkat kegigihan dari petugas kepolisian khususnya Jatanras Polda Metro Jaya, akhirnya olah TKP yang benar. Akhirnya kita mencurigai bahwa dia pelakunya dan akhirnya kita melakukan penangkapan kepada Wawon CS, baik itu Duloh maupun Pak Wawon sendiri. Duh, kayak seru nih kasus ya, Bang ya. Betul. Mending langsung kita saksiin bareng-bareng. Ini dia kasusnya. Mana? Cuman di sini doang tanya nih. Enggak, ada di sini. Ada tanya. Coba hilang. Hilang. Hilang kan? Hah? Bisa hilang kan? Hah? Katanya kemarin mau hilang. Mati ini di mana? Sorry. Oh, mati ini di mana? Di sini. Iya. Teriak nggak dia? Teriak nggak? Teka-teki kasus tewasnya satu keluarga di Ciketing Barat, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat akhirnya terkuak. Peristiwa ini terkuak dari penemuan mayat akibat keracunan kopi. Setelah dilakukan pemeriksaan pada tubuh korban, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mencurigai kasus ini bukanlah keracunan, melainkan pembunuhan. Untuk mengungkap kebenaran kasus ini, Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Indra Weni Panjioga, meminta unit 2 lakukan pendalaman. Di bawah pimpinan Kanit 2 Jatanras Polda Metro Jaya, tim meminta keterangan saksi korban yang selamat, menguji kandungan racun, serta mengambil sampel DNA. Kecurigaan polisi membuahkan hasil. Tim mendapat identitas pelaku bernama Wawon Erawan alias Aki yang tinggal di Kabupaten Cianjur. Yuk, siap. Amin, ya. Tak mau buang waktu, unit 2 Subdit Jatanras Polda Metro Jaya langsung bergerak menuju Cianjur untuk memburu target. Tiba di lokasi, tim terlebih dulu mematangkan strategi hingga malam hari untuk menangkap pelaku. Amin. Ini yang target utama bukan Pak? Apa perannya dia apa Pak? Kayaknya dia yang kasih kopi. Bang kecil gini ya? Masuk gak? Bisa lah.
hari, unit 2 Jatan Ras Polda Metro Jaya akhirnya mengepung sebuah rumah di Kampung Babakan Mande, Kabupaten Cianjur. Saat disergap, sang killer awalnya mengelak, tidak mengakui perbuatannya. Baik, kamu cek semuanya. Ada jawaban saya tidak. Iya. Setelah petugas menunjukkan bukti-bukti, barulah sang kakek mengakui perbuatannya. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita barang bukti untuk pengembangan kasus. Dari hasil interogasi Wowon, ternyata pelaku tidak melakukan sendiri. Ia dibantu oleh Solihin yang berperan sebagai peracik racun kopi, serta menyiapkan tempat sebagai lokasi pembunuhan. Solihin akhirnya disergap petugas di kediamannya di Kampung Babakan Mande, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Sahan ngaracun? Sahan ngaracun? Sahan ngaracun? Ngomong. Hah? Siapa? Sahan? Pada polisi, pria lanjut usia ini mengakui semua perbuatannya. Mana yang ngaracun, Man? Bener tak? Bener tak? Udah bawa. PRT, Pak, kami dari Polda Metro Jaya. Ini adalah diindikasi adalah Haji Dul. Jadi kami di sini melakukan penangkapan. Kami bantu bapak-bapak kepala desa di sini atau PRT di sini, ya, mengetahui penangkapan terhadap Haji Dul. Ya, surat penangkapan mana? Ini surat penangkapan ya. Solihin ya, Pak? Sama Solihin. Solihin ya, Pak? Ini ya? Oke, Pak. Ya, ya. Dan kalau sama keluarganya. Setelah menangkap kedua pelaku, tim Opsnal Unit 2 Jatan Ras Polda Metro Jaya lakukan olah TKP. Siap gerak, surat tempat gerak. Selamat pagi, Reren. Pagi. Teknis. Ya, setelah ini kita tersangka tetap dalam mobil. Ya, kemudian kita turun. Kita sudah bagi dua. Masing-masing membawa midik, kemudian membawa polis lain. Sudah membawa polis lain. Kemudian perwira yang bertanggung jawab di tempat tersebut menyampaikan kepada pemilik rumah bahwa kita akan melakukan penggeledahan. Intinya itu dulu, penggeledahan, tapi dari dasar surat penggeledahan itu, ya, kita nanti polis lain kemudian mencari ukuran yang untuk memakamkan korban. Ya, setelah cukup steril di polis lain, ada satu petugas nanti yang menghubungi RT RW. Hasilnya sungguh mengejutkan. Sang killer menyebut telah membunuh 9 orang yang masih kerabatnya sendiri. Motif pelaku tega menghabisi para korbannya lantaran mengetahui serangkaian penipuan penggandaan uang dan pembunuhan yang telah dilakukan Wowon bersama adiknya Solehudin. Gimana? Pasnan mana? Ya, atasnya dari sini aja. Ada ciri-ciri nih. Oh, ada tanda ini. Iya, Ini ya? Ini baru ini. Ya, Ini. ya, Bukan itu ya? bukan. Ini ya? Iya, yang ada di dalam nih, ada ini. Adanya di dalam sini. Iya, Tapi ini iya. Tapi dari sini, Pak? Iya. Semua aja. sama mana? Cuman di sini doang kan nggak Iya. nyampe masuk ke dalam kan? Enggak, ada di sini. Hah? Ada di mana? Di sini. Posisinya dalam Iya, situ aja. posisinya. Bukan ini. Iya, dari situ aja bongkarnya. Dari sini. Iya. Gini aja sekarang. Semennya aja yang Hanya retanya. Kerja keras Unit 2 Jatan Ras Polda Metro Jaya masih terus berlanjut karena polisi harus menggali para mayat untuk identifikasi. Nih, batu yang itu ke sini ratain.
Ada. Mati ini di mana? Sorry. Oh, mati ini di mana? Di sini? Iya. Teriak gak dia? Teriak gak? Terus segini berarti ya? Dilempar kan? Berarti ke sana. Sini di tengah-tengah. Lurus ya. Tapi nggak nyampe sana kan? Masih Coba di dalam tunjuk, lagi. Bang. Hah? Sini gimana? Coba. Mana sini? Nah, kalau kamu turun tuh segimana? Segini. Saya mah turunnya di situ. Ini sendalnya ya terangkat ya. Terus kenapa? Coba hilang. Bisa hilang nggak? Turun bisa hilang nggak? Bisa hilang nggak? Hah? Katanya kemarin mau ngilang. Di sana ada pil. Mana? Oh, dia di atas itu. Ya. Ini di bawah, Bang. Hah? Ini, Bang, dari atas ini. Di batas Bang. dari Oke. Jadi gini, Pak. ini aja bongkar aja. Ya, Bang? Bongkar dulu ini. Ini kanan Penggalian. Yang dimasukin pertama siapa, Pak? Yang pertama siapa? Hah? Noneng? Habis itu? Wiwin? Mana yang paling bawah? 2 Wiwin? Kedalaman berapa, Pak? Hah? 2 meter? Ini tasnya saya buat duduk ya? Ya. Dek, siap-siap ya. Dikasih kertas apa tadi? Kertas yang gede, kasih identitas sama plastik. Foto dulu. Tulang juga. Oh, sama. Labelnya mana? Tapi itu nongol-nongol itu tulang. Ini sepatunya nih. Lebih dari 5 cm lagi lah. 1. Ya. Yuk! Action! Boleh ngisi lagi, Pak? Oh, boleh? Ayo. Ayat yang itu. Kita ngisi bonok. Nama lagi. Ya, Teng, Pin. Nani lah. Apa yang akan kita lakukan di sini akan menunjukkan surat perintah tugas kita, kemudian surat penggeledahan kita surat. Ada yang mau ditanyakan, Mas? Mas, Bapak sendiri sebagai apa? Pemilik. Oh, yaudah. Dampingi aja, dilihat ya, Pak. Ya. Nah, ini pelakunya nih. Dulu. Kenal ya? Dulu screening nggak usah banyak-banyak dulu screening. Pernah ada yang kontak di sini kan? Iya, ya. Screening dulu. Ya, Bapak masuk. Iden dulu. Mas lapor. Sama deh. Mas lapor. Asalnya winnya dari sini. Terus akhir. Yang sebelah sini. Ya ini. Ini Ubin, berarti ini sana. Ya. Berarti di sini. Berapa meter lu ini gali? Sama saya. Oh, berarti lu 2 jenis dede. Bangunan. 3. Sekali Gali. sawah. Ya udah. Kan berapa karung? Karung ini nih yang ini harus dibuka karung. Nah, itu iketan rambutnya tuh. Itu badannya itu ya? Iya. Nanti bisa. Nah ini topasnya nih. Karung. Tampil yang depan perut ya? Di atas perut ya. Di depan samping perut. Maju lagi, Pak. Samping dulu. Iya. Kerangka ya sih. Salah. Merabat. Kepala kaki di sini ada. Kaki situ. Kepala sini. Jadi ini balik. Itu lu
Itu tulang panggul ya? Iya. Dia udah keangkat ya. Jadi saat ini PR kami adalah menuntaskan penyelidikan kami. Yang pertama terkait tersangka, apakah ini ada tersangka yang lain. Yang kedua terkait dengan korban, apakah ada korban yang lain. Dan juga potensi korban, artinya kita ingin melihat sebenarnya motif daripada pelaku ini seperti apa sebenarnya. Kemudian yang ketiga, di luar motif ekonomi, kita akan menyelidiki apakah ada motivasi yang lain, karena memang dilihat dari sisi korban ini memang di luar orang dewasa juga ada anak kecil 2 orang ya, satu 5 tahun dan satu 2 tahun. Kabarnya ada korban yang belum ditemukan? Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kan ada saksi yang menyatakan tolong dijadikan kami. Ini yang sampai sekarang kabarnya kami belum dapat kabar gitu kan. Makanya kita cek. Kita akan selusuri semua siapa TKW yang memberikan dana kepada tersangka ini, kita cek semua. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 340 Junto pasal 338 dan 339 terkait pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Seru banget ya kasusnya, Bang. Betul. Ada nggak hal yang abang nggak nyangka pada saat mengungkap kasus Wawon ini? Ya itu tadi yang gue bilang tadi, Dep. Ada salah satu pelakunya yang berpura-pura menjadi korban. Kita nyangka sih ini bahwa dia adalah korban beneran akibat diracun. Tapi akhirnya pas setelah kita gali lagi, ternyata dia merupakan salah satu pelakunya. Bahkan dialah yang menaruhkan racun tersebut untuk korban-korbannya di Bekasi, deh. Ada aja akal-akalannya. Iya, Bang. betul. Tapi anehnya, kenapa masyarakat Indonesia sekarang masih aja percaya sama yang namanya dukun, Bang? Ya itu tadi, karena mereka punya mindset biarin cepet kaya. Pengen cepet kaya. Cepet kaya, udah gitu kebanyakan rata-rata itu adalah yang masalah mungkin ya karena ekonomi, faktor ekonomi. Padahal enggak juga sih ya. Rata-rata yang kemarin ditangkap itu rata-rata adalah TKW dengan janji-janji lo kasih duit sekian, nanti gue gandain bisa dapat sekian, bahkan nanti lo balik ke Indonesia lo udah punya rumah, punya tanah. Kemakan janji-janji manis. Janji manis. Akhirnya dia tergiur lah. Kalau andai kata memang pinter, nih kenapa tuh disebutnya orang pinter deh? Ya karena yang datangnya orang bodoh. Wah, kalau saya datang orang pinter, nah makanya nggak itu bisa. sama-sama pinter, nggak disebut dia orang pinter. Dan kalau memang ini dukun sakti, dia bisa menggandakan uang, dia gandain aja uangnya sendiri. Bener lagi. Kaya dia sendiri ya kan, Harusnya daripada gitu. pakai uang orang lain. Gitu. Berarti antisipasinya buat broensis kita yang ada di rumah adalah? Antisipasinya jangan mudah percaya atau jangan mudah nih termakan oleh janji-janji manis seorang dukun. Karena udah pasti itu adalah penipuan. Penipuan. Berkedok penipuan. Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin Nggak lah mungkin bisa. uang bisa langsung jadi begitu aja simsalabim, nggak mungkin. Karena setelah pernah gue tangkep pada saat waktu itu, gue suruh praktek dan Praktek depan mata. praktek depan mata. Kicap. Ternyata, ya kayak sulap dia, udah disiapin duitnya sendiri. Seolah-olah jadi masyarakat itu mempercayai. Jadi nih, gue ingetin nih untuk masyarakat, jangan mudah percaya, ya. Jangan mudah tuh termakan oleh janji-janji sang dukun. Karena bukannya apa-apa, gara-gara mau untung, yang ada nyawa ente malah melayang.